Brand kendaraan asal Tiongkok lagi-lagi masuk ke pasar otomotif Indonesia. Kali ini ada Xpeng Motor yang jadi brand kendaraan keempat dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2025. Sebelumnya ada Jayco, Geely, dan juga Denza. Xpeng ini sekaligus jadi merek kendaraan asal Tiongkok ke-18 yang resmi masuk ke Indonesia. Bahkan melampaui jumlah brand Jepang yang ada di Indonesia loh. Dalam momen perkenalannya, brand ini langsung memboyong dua model kendaraan berenergi listrik yang masing-masing masuk dalam kategori MPV dan juga SUV. Lagi-lagi mobil Tiongkok. Semoga para pecinta kendaraan yang ada di Indonesia nggak bosen ya dihujani sama mobil-mobil dari China sana. Karena ya memang mobil-mobil Tiongkok ini akan selalu menghadirkan desain-desain yang futuristik dan juga teknologi-teknologi yang suka ada aja gitu gebrakannya. Nah, kali ini Xpeng udah dikonfirmasi ya penyebutannya Xpeng, jadi bukan Xpeng untuk pasar Indonesia. Di sebelah saya udah ada nih mobil pertamanya yang dipamerin bergaya MPV luxury ataupun premium yang berwarna putih ini. Mobil ini dibekali baterai listrik 101,5 kWh yang diklaim bisa menempuh sampai dengan sekitar 702 km dalam satu kali pengisian baterai penuh. Mobil MPV luxury ini punya 7 tempat duduk di bagian interiornya, dan kalau misalnya di Indonesia bakalan bersaing tentunya dengan MPV luxury dari Jepang seperti Toyota Alphard ataupun Toyota Velfire, dan yang paling baru kemarin aja diperkenalkan ada Denza D9. Nah, sekarang kita meluncur ke mobil yang kedua. Nah, yang kedua ada Xpeng J6. Tapi bentar. Warna orange gini kayaknya cocok ya kalau dikasih stiker Pos Indonesia. Jadi buat mobil operasionalnya PT Pos gitu. Nah, mobil yang ada di sebelah saya ini kalau di versi China-nya dibekali dengan dua tipe baterai listrik. Ada yang pakai LFP, ada yang pakai NMC alias pakai nikel. Dengan daya jelajah mulai 435 km dan juga 570 km dalam satu kali pengisian baterai secara penuh. Nah, karena mobil ini punya desain yang eye-catching dan juga bergaya SUV, tentu di Indonesia akan bersaing langsung bersama dengan BYD Sea Lion 7 yang baru aja diperkenalkan kemarin dan juga Aion Hypertech HT. Kira-kira dari ketiganya pilih yang mana? Yang menarik lainnya adalah grup retail elektronika di Indonesia yakni Era Jaya melalui Era Jaya Active Lifestyle atau ERAL akan bertindak selaku agen tunggal pemegang merek Xpeng di Indonesia. Ini kok tempat jualan gadget sama elektronik sekarang mau ikutan jualan mobil. CEO ERAL, Johan Sutanto mengatakan memasuki semester kedua tahun 2025, Xpeng berencana untuk melakukan perakitan produk-produknya di dalam negeri, persisnya di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Kita belum putuskan karena sekarang baru proses, tapi salah satu pasti kita akan produksi. Spek yang ada di Cina itu sebagian besar kita akan adopsi ke Indonesia, tapi mungkin ada beberapa fitur-fitur ini mungkin kan karena kondisi jalanan di Indonesia kita tahu lah ya, kemungkinan tidak bisa terpakai dengan maksimal. Bukan nggak bisa ya, tapi tidak maksimal terpakai itu loh. Tapi secara prinsip sejauh ini semua fitur itu masih sama, semua fitur ya. Tentunya ada beberapa fitur-fitur yang mungkin negara sana membutuhkan, ya kan ya. Di sini nggak perlu, atau di sini membutuhkan, sana nggak perlu. Jadi kita masih banyak penyesuaian sih. Bagi yang ingin tahu harga dari masing-masing mobil ini, tahan dulu. Meski udah diperkenalkan, baik Xpeng X9 maupun Xpeng J6 belum merilis soal detail harga dan waktu penjualannya. Aduh. Mau dashboard depan, mau juga penumpang belakang sama-sama dikasih layar yang ukurannya gede. Udah gitu, joknya juga ada kursi pijat ya. Tadi enak banget sebenarnya. Nah, kedua mobil yang dihadirkan sama Xpeng di perkenalannya ini sama-sama belum diumumin harganya. Kira-kira masing-masing cocoknya dihargain berapa ya buat pasar Indonesia untuk Xpeng X9 dan juga Xpeng J6-nya sendiri. Udah gitu, Era Jaya juga bilang kalau mereka akan merakit salah satu produk yang dihadirkan pada hari ini pada tengah semester tahun 2025 di PT Handal, barengan sama mobil-mobil Tiongkok lainnya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan dan jadi tanda tanya sekarang adalah apakah nantinya Era Jaya bakalan jualan mobil ini secara eksklusif selayaknya dealership kendaraan mobil pada umumnya, atau bakal bikin one stop shopping. Jadi bisa beli mobil, sekalian beli mesin cuci, beli AC, beli HP, beli laptop, dan lain sebagainya. Lantas, apakah brand Tiongkok terbaru ini bakalan bisa memikat pelanggan kendaraan EV di Indonesia? Bersaing sama brand Tiongkok lainnya di tengah persaingan dengan brand Eropa dan Jepang yang juga masih bertahan? Semua tergantung dari strategi serta selera dan kebutuhan masyarakat. Albi Pratama, Baramestro, Jakarta.